Kesok paginya, tepat seperti yang telah kami rencanakan, jam 9 pagi mobilku sudah aku parkir di depan rumah baru yang sudah menjadi milik Nikel itu. Di depan Nike, aku bersikap seperti biasa kepada mamanya, mencilikum tangannya dengan sikap sopan, seolah belum pernah terjadi apa-apa di antara aku dengan mamanya itu. "Sebentar Ban, aku mau pakai make up dulu ya," ucap Nike seraya bergegas masuk ke dalam kamarnya setelah aku mengangguk. Pada saat itulah Tante Esther berbisik di dekat telingaku, "Mantel kalau Nike tidur di rumah ini, sekali-sekali Denis nyinet di rumahku ya. Masak main siang terus, sesekali ingin juga ngerasain di malam hari," ucapnya. Aku hanya mengangguk sambil menahan tawaku. Oh, betapa remuk redamnya diriku ini. Calon mertua pun sering aku ajak saat Nike tidak ada. Dan sekarang, aku sedang merencanakan untuk membuktikan kalau putrinya itu benar-benar masif, belum tersentuh lelaki manapun. Tapi khusus mengenai Nike, cintaku padanya memang sudah mendalam sekali. Sehingga terkadang, aku merasa tak akan bisa hidup tanpanya. Karena segala sikap dan perilakunya selalu menyenangkan hatiku. Dan tentu saja, karena dia cantik sekali di mataku. Beberapa saat kemudian, Nike sudah duduk di dalam mobilku yang sudah aku kemudikan untuk meninggalkan perumahan elit itu. "Mentalmu sudah siap apa belum, Beit?" tanyaku di belakang setir mobilku. "Siap Yang," sahutnya. "Siap apa?" tanyaku lagi. "Siap untuk menyerahkan harta yang paling berharga satu-satunya yang aku miliki padamu sayang," ucapnya. Aku pun tersenyum mendengarnya. Mobilku meluncur terus ke arah utara, menuju villa yang letaknya tidak jauh dari kotaku. Hanya belasan kilometer jaraknya. Villa yang sebenarnya punya Tante Aini itu terletak di ketinggian, sehingga udaranya selalu sejuk, tersembunyi pula di balik pepohonan tinggi. Dan kalau ingin menikmati keindahan alam di sekelilingnya, harus naik dulu ke lantai atas. Tapi pagi itu aku tidak ingin menikmati indahnya alam di sekitar villa yang tampak sederhana dari luar, tapi mewah di dalamnya itu. Aku hanya ingin menikmati bagaimana keindahan yang selama ini dijaga dan dirawat sebaik-baiknya oleh Nike. Ketika sudah berada di villa, Nike patuh saja apapun yang aku suruh, sehingga semua keindahan yang selama ini belum pernah aku lihat itu terbuka luas di depan mataku. Nike memang profesional, aku memang ingin punya istri-istri yang variatif. Aku sudah punya rencana menikahi Nike, kemudian anak adik Mamil, dan Anastasia adik Tante Irenka. Dengan menikahi mereka bertiga, mungkin aku merasa sudah lengkap. Satu-satunya yang belum kumiliki adalah wanita yang berkulit gelap. Seandainya kelak aku ingin melengkapinya memiliki 4 orang istri, mungkin aku akan mencari yang kulitnya sawo matang atau kalau perlu yang hitam sekalian. Tapi kalau bisa, aku akan bertahan dengan 3 orang istri saja. Kecuali kalau memang aku merasa perlu mencari istri keempat, barulah aku akan mencarinya. Dan kini, si cantik Nike sudah memposisikan dirinya di atas bed di villa itu, dalam keadaan yang sudah siap untuk melaksanakan rencana kami berdua. Inilah pertama kalinya aku menyaksikan Nike dalam keadaan yang seperti itu. Sebelumnya aku juga sudah menyiapkan mentalku, bahwasanya seandainya ada kekurangan pada Nike, aku akan menerimanya, karena aku sudah sangat mencintainya. Tapi ternyata tiada celah setitik pun pada dirinya. Sehingga aku pun mulai mempersiapkan diriku sendiri, kemudian ikut naik ke atas bed. Sambil duduk di sisi Nike, ku pegang pergelangan kaki kanannya. Kemudian dengan penuh kasih sayang, aku pun mulai membuka jalan, agar Nike nantinya akan benar-benar berkesan dengan apa yang aku berikan padanya. Apalagi ini adalah untuk yang pertama kalinya baginya. Nike menurut saja atas apa yang aku kerjakan. Awalnya Nike hanya diam saja, tetapi setelah aku semakin jauh di dalam proses pembukaan jalan menuju surga dunia itu, Nike mulai mengejut dan memanggil-manggil namaku sambil memegangi sepasang bahuku. Aku tidak memperdulikannya, karena targetku ingin secepatnya, supaya jalan segera siap untuk bisa aku lalui, dengan harapan supaya Nike tidak merasa demikian yang berlebihan. Dan setelah aku rasa sudah siap, aku pun dengan perlahan dan hati-hati telah siap untuk melanjutkannya. Tapi sempat beberapa kali melenceng keluar dari jalurnya. Akhirnya dengan penuh konsentrasi, aku ulangi lagi. Dan akhirnya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit.
Aku pun berhasil menenggelamkan sebagian. Pada saat inilah Nike berbisik, "So, udah ya bang?" "Iya, baru sedikit," sahutku. "Lanjutkan aja Hani," sahut Nike Liri. Aku pun tak kenal putus asa, terus berusaha dengan penuh kesabaran. Karena aku tidak ingin menyakiti calon istriku yang cantik ini. Aku ingin dia bisa mendapatkan satu pengalaman yang tak akan terlupakan selama hidupnya. Hingga akhirnya, atas jerih payahku itu, Nikel pun kembali berbisik, "Sayang, aku merasa seperti melayang-layang di atas langit. Aku semakin mencintaimu sayang." Aku tidak menjawabnya dengan kata-kata, tetapi aku jawab dengan perbuatan, sehingga Niker tampak semakin tidak karuan jadinya. Karena ini untuk yang pertama kalinya aku dengan Mika, aku tak bermaksud berlama-lama. Aku pun menunggu gejala-gejala akan sampainya Nikel, karena aku bermaksud untuk menyelesaikannya berbarengan. Setelah lewat setengah jam, Nikel mulai memberikan tanda-tanda itu. Aku pun mempercepatnya. Beberapa menit kemudian, terjadilah sesuatu yang sangat indah. Tak lama kemudian, aku pun mencoba untuk mencari sesuatu, karena aku ingin melihat apakah ada noda. Sebagai bukti itu beneran ada atau tidak. Ternyata memang ada, berarti Nikel memang masih suci selama ini. Tapi aku tidak mengucapkan apa-apa, aku hanya berlaku seromantis mungkin, sebagai tanda cintaku padanya yang semakin dalam. Nikel pun lalu bangkit dan memandang ke arah noda yang ada di bawahnya. Kemudian dia menggelendot, diikuti dengan bisikan, "Aku semakin mencintaimu bang." Aku tersenyum dan bertanya, "Kamu suka gak barusan?" "Suka banget Yan," sahut Mike. Kubelai rambutnya sambil bertanya, "Apakah kamu sedih karena telah kehilangan hartamu yang satu itu sayang?" Tanyaku ingin memastikan. "Enggak, masa sedih? Aku kan sudah menyerahkannya kepada cowok yang sangat kucintai. Lagian bulan depan juga kita menikah kan?" Tanya Nikel. "Iya, persiapannya harus dikebut. Karena sebulan itu tidak lama," balasku. "Iya sayang," sahut Nikel sambil menghadiahi TV-ku bertubi-tubi. Sebulan kemudian, seperti yang sudah direncanakan, pernikahanku dengan Mikel dilaksanakan secara sederhana saja. Yang penting keluarga Mikel dan Truagagu ada yang hadir. Jujur aku mampu untuk melaksanakan pesta dengan biaya sebesar mungkin. Tapi aku tak mau pernikahanku jadi bahan gunjingan orang-orang. Karena itu, teman kuliah pun tiada yang aku undang. Yang penting dari pihakku ada papan dan mamih yang hadir. Meski pihak laki-laki tidak membutuhkan wali, tapi kehadiran mereka sangat penting bagiku. Aku pun mengajak mama kandungku untuk menghadiri akad nikahku dengan Mikel, tapi mama menolaknya secara halus. Beliau berkata, "Biarlah ibu tirimu saja yang hadir, supaya dia tambah sayang padamu. Mama sih mendoakan saja dari jauh, supaya pernikahanmu berjalan lancar. Nanti setelah akad nikah selesai, bawalah istrimu ke sini. Mama ingin menasehatinya, agar rumah tangga kalian rukun dan samawa," ucap mama. Bukan hanya mama, aku pun mengundang Tante Aini, yang merupakan sosok terpenting dalam dunia bisnisku. Tapi Tante Aini sudah tinggal menunggu harinya saja untuk berdemikian itu, sehingga beliau takkan bisa hadir dalam pelaksanaan akad nikahku. Dari pihakku, bukan hanya papa dan mami yang hadir, Anna juga dibawa serta oleh mami. Tante Irenka dan Anastasi juga datang, sesuai dengan undangan lisan dariku. Yang sangat mengharukan adalah Miko sudah jadi mualaf, sehingga dia bisa dijadikan wali Mikel. Aku tidak tahu apakah Niko jadi mualaf karena ingin mengikuti jejak adiknya atau sengaja, supaya bisa jadi wali nikah pada saat dilaksanakan akad nikahku dengan adiknya, entahlah. Yang jelas, famili Mike banyak yang sudah menjadi mualaf, dan mereka hadir semua pada saat akad nikahku dengan Mikel. Namun di tengah kesibukan pada pelaksanaan akad nikahku ini, aku ingat terus kepada mama, karena beliau adalah sosok terpenting bagiku. Mungkin mama ingin menghindari mami. Mungkin mama membayangkan bahwa pada saat waktu menyaksikan akad nikahku, papa pasti berdampingan dengan mami. Mungkin hal itu yang ingin dihindari oleh mama. Maka setelah tamu-tamu pada pulang, aku mengajak Nikir untuk mengunjungi rumah mama, seperti yang mama inginkan. Pada saat itu Niko yang nyetir mobilku,
karena pengantin tidak boleh nyetir sendiri katanya. Dalam perjalanan menuju rumah mama yang letaknya agak jauh di kota itu, aku dan Miken duduk di belakang, sementara Miko sendirian di belakang setir mobilku. Aku dan Mikil masih mengenakan pakaian pengantin, agar mama merasa senang melihatnya nanti. Setibanya di rumah mama, aku terkejut karena melihat di depan rumah, mama sudah berderat mobil diparkir. Di halaman, di samping pun dipasang tenda segala. Ternyata adik-adik mama sudah hadir semua, kecuali Tante Aimi yang menurut kabar terakhir sudah masuk rumah sakit bersalin di rumah sakit. Adik-adik mama semuanya datang bersama suami dan istrinya masing-masing. Bahkan banyak juga yang membawa anak-anak dan orang-orang yang belum kenal. Inilah kompaknya keluarga mama. Kalau ada event penting, pasti mereka berkumpul semua, jauh berbeda dengan keluarga papa. Hanya Tante Irenka yang hadir. Sementara adik kandung papa tidak ada yang hadir seorang pun. Mungkin juga karena papa tidak memberitahu mereka, entahlah. Aku pun bersujud di depan mama yang duduk di sofa ruang tengah, memohon doa restunya. Mama bercucuran air matanya sambil menciliku Miko. Begitu pula waktu Nike giliran bersujud di depan mama. Mama membelai rambut Nike dan mencilikumi sepasang TV-nya. Lalu dengan suara sendu, mama menyatakan restunya. Kemudian mama memasangkan seuntai kalung emas bertahtakan berlian di leher Nike sambil berkata, "Kalung ini pemberian almarhumah ibu mama, selalu mama simpan. Karena mama ingin menghadiahkannya kepada menantu mama, maka sekaranglah saatnya mama punya mantu satu-satunya mantu. Karena anak mama hanya demi seorang," ucap mama. Adik-adik mama dan pasangannya masing-masing menyalamiku dan Mikil secara bergiliran. Mereka mendoakan Yu agar menjadi suami istri yang semawa dan cepat diberi momongan. Dan suatu tradisi di keluarga mama pun terjadi. Adik-adik mama pada ngasih kalung emas kepada Nikel. Mereka mengalungkan hadiahnya masing-masing di leher Nikel. Sehingga ditambah dengan kalung berlian dari mama, Nikel jadi mengenakan 8 kalung di lehernya. Aku senyum-senyum saja menyaksikan semuanya itu. Dan sekali lagi, aku menyaksikan kekompakan keluarga mama. Kekompakan yang tidak kusaksikan di lingkungan keluarga papa. Dan yang paling mengejutkan, mama menarik pergelangan tanganku menuju ke sebuah sedan sport putih yang aku tahu harganya mahal sekali, yang katanya hadiah dari Tante Aini. Aku tercengang menyaksikannya, karena aku tahu harga sedan sport putih itu 5 kali lebih mahal daripada sedan kesayanganku. Tamu-tamu pun tampak lebih banyak di rumah mama ini. Setelah makan bersama selesai, saudara-saudara mama pada minta berfoto dengan kami, dengan pengantin baru hehehe. Lalu mereka pun pada minta tukaran nomor handphone. Siapa tahu kelak ada perlu atau berniat mengadakan reuni keluarga besar mama. Setelah malam semakin larut, tamu-tamu pun pada pulang. Begitu juga aku harus meninggalkan rumah mama. Dalam perjalanan pulang, mobilku dibawa oleh Miko. Sementara aku dan Michael menggunakan sedan sport putih yang aduhai itu. Oh iya, daripada nyari pembantu, mendingan kita rekrut aja kakak sepupuku. Dia jago masak ban, ucap Nikel. Dia sudah jadi mualaf, tanyaku. Sudah lama, sebelum aku lahir juga sudah jadi mualaf, sahutnya. Unwannya kakak sepupumu itu sudah tua, tanyaku. 35 tahunan gitu, pokoknya 3 atau 4 tahun lebih muda dari mama. Tapi dia tetap manggil tante sama mama. Dia sigap sih kerjanya Yan, ucap Nikel. Punya suami, tanyaku. Justru setahun yang lalu suaminya meninggal karena tabrakan di puncak. Dia jadi jam 2. Dan sejak menjanda, aku ikut prihatin melihat nasibnya. Maka kalau diajak ke sini, kita bisa bantu juga kesulitan-kesulitan dia, ucap Nikel. Memang dulunya suami dia itu kerja apa? Tanyaku. Cuma jadi sopir mobil box Yan, sahut Nikel. Oh gitu, ya udah kamu tentu tahu yang terbaik buat kita di sini, terutama untuk melayani kebutuhanmu di rumah. Setelah jadi dirut nantil, ucapku. Nikel mengangguk-angguk sambil tersenyum manis. Manis sekali senyum Nikel itu. Memang tidak salah aku menjadikannya istrimu. Akhirnya aku resmi sudah menjadi suami Nikel. Apakah akhirnya setelah aku menikah tidak bisa lagi dengan wanita lain? Ataukah sebaliknya? Karena Nikel pernah mengatakan kalau aku boleh punya istri lagi selain dirinya. Bersambung, lanjut ke episode selanjutnya ya teman-teman.
Terima kasih.